Cerita diambil dari tahun 1990-an. Pada bulan pertama di tahun 1990, terjadi longsor di Desa Mahapati. Dan akhirnya, penghuni Desa Mahapati terpaksa mengungsi di Desa Tibopati, desa mistis yang terletak di dekat gunung. Desa tersebut terkenal banyak sekali pantangan dan masih sangat kental oleh tradisi leluhur. Namun, siapa sangka ada salah satu pengungsi yang telah melanggar aturan dan justru malah mendatangkan malapetaka dan mara bahaya yang mengancam keselamatan warga Desa Tibopati. Lalu, apa larangan yang mereka langgar sehingga membuat penghuni gaib Desa Tibopati itu sangat marah? Awal tahun 1990-an menjadi titik kelam bagi Desa Mahapati. Pada bulan pertama, hujan turun tanpa jeda selama berhari-hari, mengguyur tanah perbukitan yang rapuh. Hingga pada suatu malam, tanah itu akhirnya menyerah. Longsor besar menelan rumah, sawah, dan jalan desa, memaksa para warga berlarian menyelamatkan diri dalam gelap dan hujan. Ketika pagi datang, Mahapati tak lagi layak dihuni. Pemerintah desa memutuskan para penyintas harus mengungsi sementara ke Desa Tibopati, sebuah desa tua yang terletak di kaki gunung. Keputusan itu langsung disambut kegelisahan. Tibopati bukan desa biasa. Desa itu dikenal mistis, penuh pantangan, dan masih memegang teguh adat leluhur yang tak pernah ditulis, namun ditaati turun-temurun. Saat rombongan pengungsi tiba, kabut tipis menggantung rendah. Rumah-rumah kayu berjajar rapi namun sunyi, seolah mengawasi setiap langkah orang asing yang masuk. Tak satu pun warga Tibopati tersenyum menyambut mereka. Kepala adat desa, seorang lelaki tua bernama Kiranu, berdiri di tengah lapangan tanah. Matanya tajam, suaranya berat ketika berbicara. Kalian boleh tinggal. Tapi ingat, di sini ada aturan. Langgar satu saja, akibatnya bukan cuma untuk kalian, tapi untuk kami semua. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Para pengungsi terlalu lelah dan trauma untuk membantah. Namun, malam pertama menjadi awal dari keganjilan. Anjing-anjing desa melolong tanpa henti. Angin berhembus membawa bau tanah basah bercampur anyir seperti darah lama. Beberapa warga Tibopati memilih mengurung diri di rumah, menutup pintu rapat-rapat sambil menggantungkan sesaji kecil di ambang pintu. Di salah satu rumah pengungsian, seorang pria bernama Wira gelisah. Ia berasal dari Mahapati, berusia sekitar kepala 3 dan dikenal keras kepala. Ia tak percaya mitos, apalagi pantangan yang menurutnya hanya cara orang desa menakut-nakuti pendatang. Cuma desa tua, gumamnya pelan. Apa sih yang ditakutin? Tanpa ia sadari, sejak ia mengucapkan kalimat itu, sesuatu bergerak di balik pepohonan di luar desa. Bayangan tinggi dengan mata pucat mengintip menunggu. Pagi harinya, seorang warga Tibopati ditemukan pingsan di tepi sungai. Kulitnya pucat, kukunya menghitam, dan ada bekas cakaran di punggungnya, seperti dicabik dari dalam. Kiranu menunduk lama saat melihat tubuh itu. Mereka sudah terusik, fisiknya lirih, dan ini baru permulaan. Di kejauhan, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, seakan desa itu perlahan dikurung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan tanpa disadari para pengungsi, satu larangan telah dilanggar sejak mereka menginjakan kaki di Desa Tibopati. Pagi itu, Desa Tibopati terasa berbeda. Kabut belum juga terangkat meski matahari sudah tinggi. Para warga desa berjalan cepat menunduk seolah tak ingin berlama-lama di luar rumah. Sementara para pengungsi Mahapati mulai merasa tak nyaman dengan tatapan dingin yang mereka terima. Kiranu kembali mengumpulkan semua pengungsi di lapangan tanah. Ada larangan yang sudah kalian langgar, ucapnya tegas. Tanah ini tidak boleh diinjak dengan darah yang masih mengalir. Warga pengungsi saling berpandangan, bingung. Seorang perempuan tua dari Tibopati menambahkan dengan suara gemetar. Orang yang sedang luka terbuka, perempuan datang bulan, atau membawa darah segar, tidak boleh melewati batas Sungai Timur. Wira mendengus pelan, nyaris tertawa. Zaman sudah mau ganti abad, masih percaya begituan, gumamnya. Cukup keras untuk didengar beberapa orang. Kiranu menatap Wira lama.
Tatapan itu dingin, seperti menatap orang yang sudah divonis mati. Sore harinya, jeritan memecah keheningan desa. Siska, seorang pengungsi perempuan muda, ditemukan di bilik bambu dalam keadaan bersimbah darah. Perutnya tercabik, seolah ada tangan kasar yang merobek dari dalam. Organ-organ tubuhnya terburai di lantai tanah, masih hangat, mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi teror. Tak ada tanda perlawanan. "Ini bukan harimau," bisik salah satu warga desa. "Ini penghuni lama." Kiranu berlutut di depan jasad itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah yang basah oleh darah. Darahnya menyentuh tanah keramat, ucapnya lirih. Mereka marah. Malam itu hujan turun lagi. Dari dalam rumah, para pengungsi mendengar suara langkah berat mengelilingi desa. Kayu berderit, dinding digores sesuatu yang keras. Beberapa orang mengintip dari celah jendela dan melihat sosok hitam tinggi. Kakinya terbalik, lehernya menjulur panjang menyentuh tanah. Mata makhluk itu merah pucat, menatap lurus ke arah rumah pengungsi. Di rumah yang sama, Wira masih keras kepala. "Kalau memang ada, tunjukkan diri," teriaknya keluar. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Lalu terdengar suara berbisik dari segala arah. "Darahmu belum kami cicipi." Pintu rumah bergetar keras, seperti ditendang dari luar. Di ambang pintu, tanah mulai retak, dan dari celahnya muncul tangan hitam penuh luka. Kukunya panjang dan berlumur darah kering. Wira mundur terhuyung, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, rasa takut merambat di dadanya. Di luar, Kiranu berdiri di bawah hujan, menatap ke arah rumah Wira dengan mata basah. "Kalau malam ini tidak dihentikan," gumamnya, "desa ini akan jadi kuburan." Dan sesuatu di dalam tanah mulai bergerak, bangkit, menuntut balas atas larangan yang dilanggar. Malam menelan desa Tibopati sepenuhnya. Hujan berhenti, tapi udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah sesuatu sedang menunggu. Api obor dinyalakan di tengah lapangan, membentuk lingkaran kasar. Kiranu berdiri di pusatnya, wajahnya pucat, napasnya tertahan. "Kita harus melakukan ritual penenang," katanya lirih. "Kalau tidak, semua akan mati." Warga Tibopati tahu ritual itu. Ritual tua yang hanya dilakukan saat penghuni gaib benar-benar murka. Ritual yang membutuhkan pengakuan, penyesalan, dan pengorbanan darah yang ikhlas. Para pengungsi Mahapati mulai panik. "Pengorbanan?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara bergetar. Kiranu mengangguk pelan. "Bukan nyawa, tapi darah dari orang yang melanggar." Semua mata langsung tertuju pada Wira. Wira mundur, wajahnya basah oleh keringat. "Kalian gila. Ini cuma kebetulan. Kematian itu bukan salah gue." Tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Dari sela-selanya, cairan hitam pekat merembes keluar, berbau busuk seperti bangkai lama. Teriakan pecah. Dari kegelapan hutan, sosok-sosok mulai bermunculan. Tubuh mereka kurus, tulang menonjol keluar dari daging yang membusuk. Wajah mereka rusak, sebagian tanpa mata, sebagian lagi mulutnya robek hingga telinga. Mereka berjalan merangkak, berdiri, lalu merangkak lagi. Gerakannya tak wajar. "Penghuni lama," bisik warga desa. "Penunggu tanah sebelum desa ini ada." Ritual dimulai dengan mantra yang dilantunkan Kiranu. Asap kemenyan menebal berputar-putar seperti pusaran. Namun sebelum mantra selesai, Wira berteriak histeris dan berlari menembus lingkaran api. Guanget menggelegar. Api obor padam serentak. Jeritan Wira terdengar dari arah hutan. Pendek, patah. Disusul suara daging yang disobek paksa. Tulang retak, sesuatu dikunyah dengan lahap. Beberapa warga nekat mendekat. Di bawah pohon besar, mereka menemukan tubuh Wira tergantung terbalik. Perutnya terbelah, ususnya menjuntai ke tanah. Dadanya kosong, jantungnya raib. Wajahnya tersenyum kaku, matanya menatap ke arah desa. "Ritualnya terputus," ucap Kiranu dengan suara hancur. "Sekarang mereka bebas memilih mangsa." Tiba-tiba seorang anak kecil pengungsi menjerit. Tubuhnya ditarik ke dalam tanah, hanya menyisakan bekas tangan kecil di permukaan lumpur. Satu persatu obor menyala kembali, tapi bukan oleh manusia. Api itu muncul dari mata para penghuni gaib. Malam itu, darah mengalir seperti sungai kecil di desa Tibopati. Dan dari gunung terdengar suara tawa panjang, tua dan lapar. Penguasa tanah telah bangkit sepenuhnya.
Menjelang fajar, desa Tibopati tak lagi terdengar seperti desa. Tangisan, rintihan, dan suara daging terinjak bercampur menjadi satu. Tanah berlumpur berubah gelap oleh darah. Para penghuni gaib berkeliaran tanpa bentuk pasti, kadang menyerupai manusia, kadang hanya gumpalan tulang dan rambut yang bergerak sendiri. Kiranu tersungkur di dekat batu sesaji. Nafasnya berat. Matanya menatap gunung yang berdiri diam, namun terasa hidup. "Ini salah kami," ucapnya Parau kepada para tetua. "Dulu, leluhur kita mengikat perjanjian dengan mereka." Ingatan lama terbuka. Puluhan tahun silam sebelum Tibopati bernama, tanah itu adalah tempat pengasingan. Para penjahat, pezina, pembunuh, dan orang-orang terbuang dikubur hidup-hidup di sana sebagai tumbal agar desa selamat dari bencana. Roh mereka tidak pernah pergi. Mereka dijanjikan penghormatan, pantangan, dan darah yang tak mencemari tanah. Namun perjanjian itu dilanggar oleh manusia sendiri. Darah segar menyentuh tanah tanpa izin. Penghinaan dilontarkan. Ritual dipotong. "Mereka bukan marah," lanjut Kiranu. "Mereka lapar." Tiba-tiba tanah di lapangan terbelah lebar. Dari dalamnya muncul sosok terbesar di antara yang lain. Tubuhnya menjulang, kulitnya seperti tanah retak, wajahnya penuh mulut yang berbisik bersamaan. "Kalian lupa kami," suara itu menggema dari segala arah. "Maka kami akan mengingatkan." Satu persatu warga Tibopati dan pengungsi diseret. Ada yang kepalanya dihancurkan ke batu, ada yang kulitnya dikuliti hidup-hidup lalu dilempar kembali ke tanah. Darah mengalir, diserap bumi seperti hujan. Kiranu bangkit tertatih, menusukkan belati pusaka ke dadanya sendiri. "Ambil aku," teriaknya. "Kembalikan keseimbangan." Darahnya menetes ke tanah. Untuk sesaat, semua berhenti. Sosok besar itu mendekat, menunduk tepat di depan Kiranu. Terlambat. Tanah menelan Kiranu perlahan. Jeritannya terputus ketika mulut-mulut itu menutup tubuhnya. Saat matahari akhirnya terbit, desa Tibopati menghilang. Tak ada rumah, tak ada manusia. Hanya tanah rata dengan bau amis yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, warga dari desa lain datang mencari para pengungsi Mahapati. Mereka hanya menemukan bekas longsoran baru, seolah desa itu tak pernah ada. Namun hingga kini, jika seseorang nekat melewati kaki gunung saat kabut turun, mereka bisa mendengar bisikan pelan dari dalam tanah. "Jangan bawa darah ke sini, dan siapapun yang melanggar tak akan pernah pulang." Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kawasan di kaki gunung tersebut resmi ditutup. Peta lama masih menuliskan nama desa Tibopati, tapi di lapangan tak ada apa-apa selain tanah kosong yang ditumbuhi ilalang dan pepohonan bengkok. Tak satu pun burung mau bertengger di sana. Warga desa sekitar punya satu kebiasaan yang tak pernah dilanggar. Mereka tidak melewati tempat itu saat senja. Mereka tidak membawa darah. Dan mereka tidak berbicara sembarangan. Konon, beberapa pendaki yang nekat memotong jalur pernah menghilang. Tas ditemukan robek, sepatu tertata rapi, tapi tubuhnya tak pernah kembali. Tanah di sekitar lokasi selalu basah, meski kemarau panjang. Seorang kakek penjaga pos gunung pernah berbisik pada cucunya. "Jangan percaya kalau desa itu hilang," katanya pelan. "Mereka cuma pindah ke dalam tanah." Pada malam tertentu, saat kabut turun rendah dan angin berhenti mendadak, terdengar suara langkah dari bawah permukaan. Seperti banyak orang berjalan bersamaan, mengelilingi sesuatu yang tak terlihat. Kadang terdengar suara perempuan menangis. Kadang tawa berat yang berlapis-lapis. Kadang bisikan yang menyusup ke telinga siapapun yang berdiri terlalu lama. "Kalian tamu, tanah ini ingat." Orang-orang yang mendengar suara itu biasanya jatuh sakit. Beberapa mengigau, menggali tanah dengan tangan kosong, seolah ingin pulang ke sesuatu yang memanggil mereka. Tak ada yang tahu apakah penghuni gaib itu benar-benar tenang. Yang pasti, setiap awal tahun, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, tanah di kaki gunung itu selalu bergerak sedikit, seolah bernapas, menunggu darah berikutnya.